Ya, kalau kita kan rata-rata yang sudah BP di mahasiswa sekitar 3.000. Iya, 3.000. Kalau di bawah 3.000 BP tapi dengan semuanya serba minimalis. Iya. Kalau udah 3.000 sudah agak bisa bernafas gitu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mengamati perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, kami sudah mewawancarai para tokoh yang menjadi wali amanat, pengurus yayasan, atau lembaga-lembaga lain yang mirip dengan itu untuk melihat perannya ketika bersamai atau mendampingi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Beliau sehari-hari adalah Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, tapi sekaligus juga anggota Badan Pembina Harian BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apa kabar, Pak Tafsir? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Bambang dan tim juga Iya, sehat-sehat semuanya. baik. Pak Tafsir lahir di Kebumen 16 Januari 1964, menyelesaikan pendidikan di UIN Wali Songo Semarang, berkarir sebagai dosen dan saat ini menjadi Ketua PW Muhammadiyah Jateng dan sekaligus anggota BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, Pak Tafsir, yang menarik kalau di perguruan tinggi negeri ada wali amanat, di umumnya perguruan tinggi swasta ada yayasan, tapi kalau di lingkungan Muhammadiyah ini kelihatannya agak khusus. Itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi di perguruan tinggi Muhammadiyah karena milik Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan, tetapi tidak bisa pimpinan Muhammadiyah sehari-hari nunggui kampusnya. Maka dibentuklah namanya BPH, Badan Pembina Harian, yang merupakan kepanjangan organisasi di kampus di perguruan tinggi Muhammadiyah. Termasuk di rumah sakit juga sama. Maka BPH inilah sebagai representasi dari organisasi atau dari Perserikatan Muhammadiyah. BPH di SK oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagaimana rektor. Adapun perekrutannya itu dibicarakan bersama antara pimpinan perguruan tinggi dengan pimpinan Muhammadiyah. Sehingga yang mengusulkan BPH adalah rektor bersama ketua Muhammadiyah Jawa Tengah. Siapa saja selama ini kita eh, satu pasti
dari unsur Muhammadiyah. Karena Solo itu UMS itu di di dua kabupaten, Sukoharjo dan Solo, maka BPH-nya dari unsur Muhammadiyahnya diambil dari tingkat wilayah saya sendiri, kemudian Ketua Muhammadiyah Sukoharjo dan Ketua Muhammadiyah Solo. Kemudian ditambah dengan akademisi dari kampus UMS sendiri, juga dari luar, tetapi variatif lah antar perguruan tinggi. Kebetulan untuk UMS memang hanya diambil dari akademisi internal kampus dan dari Perserikatan Muhammadiyah. Ada dari unsur pimpinan pusat Muhammadiyah, dari unsur pimpinan wilayah, dan dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah setempat. Dari unsur pimpinan pusat itu Pak Marpuji, sekaligus ketua. Wakilnya Pak Dr. Hadi Dahlan Rais M. Hum, wakil ketua, yang sebelumnya sebagai ketua. Sehingga unsur pimpinan pusat ada dua orang, Pak Marpuji dan Pak Dahlan Rais. Dari unsur wilayah saya sendiri, kemudian dari Ketua Muhammadiyah Sukoharjo dan Ketua Muhammadiyah Solo, ditambah dengan unsur akademisi dari UMS sendiri. Itulah yang menjadi BPH Ketua Muhammadiyah Surakarta. Nanti kalau Unimus lain lagi. Unimus itu Pak Wali Kota juga masuk sebagai BPH. Karena apa? Karena banyak butuh dukungan kekuasaan untuk memuluskan proses kampus yang sedang baru berdiri atau masih baru. Butuh perlindungan kekuasaan kaitannya dengan perizinan macam-macam termasuk rumah sakit. Maka Wali Kota Semarang masuk di jajaran BPH Unimus. Tapi kalau Solo kan udah mapan, cukup dari internal Muhammadiyah. Saya kira ini menarik. Jadi kalau begitu, entitas pertama yang ada itu adalah Perserikatan Muhammadiyah, dalam hal ini pengurus pusat, kemudian memilih rektor, baru rektor dengan pengurus itu membentuk BPH. Seperti itu, Pak? Iya, jadi setelah rektor terpilih, nanti bersama pimpinan Muhammadiyah menyusun BPH. Jadi kalau melihat asal-usulnya itu, berarti BPH itu tidak bisa mengatur rektor. Jadi hanya fungsinya mendampingi atau membantu semacam itu. Mengawal kampus, khususnya menyangkut kebijakan makro. Kalau yang mikro itu kan nanti oleh rektor dan jajarannya. Tapi yang bersifat makro itu BPH. Sehingga BPH itu mengawal visi misi kampus. Yang kedua, mengawal ideologi kampus dalam kaitannya dengan ideologi Muhammadiyah. Kemudian menyangkut anggaran. Jadi pada level itu dan sifatnya makro-makro aja, khususnya mengawal bahwa ini kampus Muhammadiyah, bagaimana penerapan ideologi Muhammadiyah di kampus itu BPH yang mengawal, mengawasi. Sehingga menyangkut bagaimana ada pelatihan tentang kemuhammadiyahan macam-macam untuk kalangan dosen. Itu nanti yang awal adalah BPH. Baik, jadi kalau begitu BPH itu semacam tangan panjang dari pengurus Muhammadiyah untuk mendampingi perguruan tinggi sehari-hari, semacam itu, Pak? Betul. Jadi mengawal sehari-hari di kampus itu BPH. Kalau Muhammadiyahnya kan banyak yang harus diurusi. Tidak mungkin Muhammadiyahnya nongkrong di kampus setiap hari. Maka yang nongkrong setiap hari itu ya BPH. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025.
generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Tentu dibutuhkan apa ya, semacam kemampuan atau semacam pengetahuan tentang manajemen perguruan tinggi. Itu kan tidak hanya menyangkut soal pendidikan. Nah, Ya, itu seperti apa, Pak? Apakah menyewa orang khusus atau mungkin dipilih ada orang yang memang tahu soal itu? maka biasanya secara konvensional tidak tidak terformalkan. BPH itu meliputi satu unsur organisasi Muhammadiyah, satu mewakili tadi unsur pimpinan Muhammadiyah, yang kedua dari akademisi karena yang menyangkut kampus perguruan tinggi maka mesti ada akademisi. Yang ketiga biasanya kita cari dari pengusaha biar wawasan perguruan tinggi dikembangkan dalam perspektif bisnis. Yang keempat dari penguasa biasanya pejabat untuk melancarkan proses, melancarkan proses. Sehingga eh, yang kelima ya tokoh masyarakat biasanya. Ya dia jadi pertimbangan kita menyusun BPA biasanya menyangkut lima ini unsur ini dari pimpinan Muhammadiyah, dari akademisi, dari pengusaha, dari pejabat, dan dari tokoh masyarakat. Biasanya itu. Kalau perguruan tinggi Muhammadiyah ya relatif secara kualitatif cukup baik di antara perguruan tinggi yang lain dan secara kuantitatif juga berkembang sangat cepat. Apakah itu karena peran ini, Pak, BPH ini? Ya tentu BPH, akademisi, kemudian apa namanya komponen-komponen yang lain. Sehingga kalau di Muhammadiyah selalu dibangun sinergitas tiga komponen antara warga Muhammadiyah atau namanya jamaah, organisasinya yang namanya Jamiyah, dan yang ketiga adalah amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha ini ya termasuk kampus, sekolah, rumah sakit namanya amal usaha. Lah tiga komponen ini harus disinergikan, saling kerjasama, saling mendukung, saling mengembangkan. Sehingga perguruan tinggi Muhammadiyah nggak bisa lepas dari warga Muhammadiyah, tidak bisa lepas dari pimpinan Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah juga tidak bisa lepas dari Amalusa Muhammadiyah, sehingga ketiganya adalah membangun sinergi. Lah, kekuatan membangun sinergi inilah yang kemudian menjadi unsur berkembangnya unit-unit usaha di Muhammadiyah termasuk perguruan tinggi. Di samping tentu tadi kerjasama dengan pemerintah, dengan pengusaha itu juga menjadi sangat penting. Apa model atau mekanisme pembinaan pendidikan tinggi di Muhammadiyah ini memang eh, menarik. Nah, apakah itu karena di apa ada budaya kompetisi gitu, artinya berlomba-lomba itu, atau justru budaya kolaborasi? Jadi yang sudah besar membantu yang kecil dan sebagainya gitu. Ya, pasti. Jadi di samping kompetisi juga eh, kalau di Muhammadiyah terkenal aja dengan istilah tahun. Tahun itu saling menolong. Jadi kampus yang besar menolong kampus yang masih kecil. Seperti sekarang ini UMS sedang diminta untuk mengembangkan Madiun, Ultah Muhammadiyah Madiun. Walaupun itu Jawa Timur, tapi karena Muhammadiyah berada dalam satu kepemimpinan pusat, maka ketika Madiun itu mengalami kesulitan, yang diminta menolong adalah UMS. Ya, jadi demikian juga kampus-kampus yang lain, misalnya UMJ untuk Muhammadiyah Jakarta diminta menolong dampingi untuk Muhammadiyah Bandung yang apa awalnya belum berkembang didampingi oleh untuk Muhammadiyah Jakarta menjadi berkembang. Pendampingan itu meliputi pendampingan SDM, manajemen, bahkan finansial.
Termasuk UMS juga bangun di Kaltim, UMKT, Unta Muhammadiyah Kalimantan Timur, itu juga UMS. Sehingga tahun atau kolaborasinya tidak hanya manajemen, tapi juga finansial dan SDM. Pak Tafsir, ini memang menarik, tapi jumlah perguruan tinggi di Indonesia ini menurut banyak pengamat itu sudah terlalu besar, Ya, sudah di atas 4.000. ya, Dan ada kecenderungan sekarang jumlah mahasiswa barunya itu menurun dan sulit karena perguruan tinggi negerinya diberi kesempatan untuk membuka sebanyak-banyaknya. macam-macam program. Nah, Iya, kenapa Muhammadiyah masih bersemangat untuk membangun perguruan tinggi baru? ya. Jadi memang sering disampaikan oleh pihak pemerintah terkait perguruan tinggi, sehingga info yang kita terima kan perguruan tinggi yang ada sekarang ada 4.500. Pemerintah ingin mengurangi sehingga sampai maksimal hanya 3.500. Sehingga pemerintah akan menutup sekitar 1.000 perguruan tinggi. Ya, dan Muhammadiyah seperti Jawa Tengah juga sudah tidak boleh berdiri yang baru. Di Jawa Tengah sudah ada 27 perguruan tinggi Muhammadiyah. Dari 27 itu 14-nya universitas. Sehingga di Jawa Tengah sudah tidak diizinkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berdirinya perguruan tinggi baru di Jawa Tengah, kecuali mengakuisisi perguruan tinggi lain atau naik kelas. Institut menjadi universitas, sekolah tinggi jadi universitas itu boleh. Tapi kalau sama sekali mengajukan dari nol, sudah tidak boleh lagi. Dan tantangan paling berat adalah karena perguruan tinggi negeri sekarang menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya, nyaris tanpa batas. Jadi istilahnya kalau di kami itu istilahnya itu perguruan tinggi negeri sekarang jadi kapal keruk katanya. Nah, itu tentu masalah yang sangat berat untuk dihadapi karena bagaimanapun masyarakat masih lebih lebih suka ke perguruan tinggi negeri daripada swasta, sekalipun sama-sama unggul gitu. Tetapi untuk UMS itu nggak pernah mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Untuk yang sudah mapan seperti UMS sampai detik ini masih eh, berlebih dari pendaftar dengan jumlah yang diterima. Ya, jadi perguruan tinggi yang makin unggul, makin bagus, kan Ya, diharapkan supaya lebih memperkuat program-program pasca sarjana betul. S2, S3. Jadi Ya, kalau ke situ nanti jumlah mahasiswa S2, S3 jauh lebih besar daripada S1. Jadi tidak akan khawatir persaingan perebutan mahasiswa. Apakah oh, iya. ada kebijakan semacam itu, Pak? Ya, sebanyak-banyaknya mahasiswa S2, S3 kan tetap terbatas jumlahnya. Maka penerimaan S1 tetap masih menjadi sumber paling pokok. Sehingga di UMS misalnya minimal satu angkatan penerimaan mahasiswa baru S1 paling nggak 5.000 mahasiswa dari lebih dari 30.000 pendaftar. Sehingga rata-rata UMS itu menerima 7.500 sampai 9.000 per angkatan. Tetapi pasca sarjana juga kita kembangkan. Sehingga yang sedang kita kembangkan di UMS adalah sekarang setelah mencapai derajat unggul, maka yang sedang dibangun sekarang adalah upaya internasionalisasi perguruan tinggi atau internasionalisasi UMS. Per tahun 7.500 sampai 9.000. Tentu Iya, ini sudah sangat apa ya, sangat sehat. Ada yang iya, mengatakan itu BIP normal itu di angka 2.500 mahasiswa baru. iya. Nah itu kalau pengalaman Muhammadiyah di perguruan tinggi yang lain seperti apa, Pak? Ya, kalau kita kan rata-rata yang sudah BP di mahasiswa sekitar 3.000. Iya, 3.000.
Kalau di bawah 3.000 BIP tapi dengan semuanya serba minimalis. Kalau udah 3.000 sudah agak bisa bernafas gitu. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Apakah perguruan tinggi Muhammadiyah itu juga untuk tingkat BIP-nya lebih lebih sederhana karena pengeluarannya kan tidak seperti pada umumnya yang lain, Pak. Artinya karena yang memiliki organisasi, jadi dengan kata lain tidak harus untung lah, tidak harus membiayai yang macam-macam. Apakah itu yang menjadi penyebab mungkin manajemennya lebih efisien? Ya, se sekaya apapun perguruan tinggi di Muhammadiyah, spirit agamanya kan masih ada. Ya. Spirit agamanya tetap ada, spirit bermuhammadiyahnya tetap dibangun, dibina oleh BPH tadi. Sehingga ungkapan dari Gajah Mada Dahlan, eh, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, walaupun belum seluruhnya mampu, tapi sebagian besarnya itu dihayati. Sehingga tidak selamanya rektor kampus Muhammadiyah itu gajinya tinggi, tidak selamanya. Iya. Tapi semangat berkemajuan tidak boleh kendor. Gitu. Ya, jadi spirit kemajuan dibangun, tapi juga spirit agamaan masih kuat juga di bulan Muhammadiyah. Itu yang membuat kita walaupun mungkin gajinya tidak terlalu besar, tapi semangat berkemajuannya selalu menjadi andalan. Nah, Pak Tafsir, kalau di banyak eh, negara ya, di luar negeri terutama, perguruan-perguruan tinggi itu kan mengumpulkan dana yang besar sekali dari berbagai cara, sehingga dia bisa menyelenggarakan pendidikan yang kualitasnya tinggi, bahkan Hmm. yang penting orang-orang pinter itu yang diterima bisa jadi hebat-hebat, tidak mesti harus dibebani dengan biaya yang tinggi. Nah, apakah ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, setidaknya di Muhammadiyah? Walaupun belum sepenuhnya kita bangun hal itu, tapi memang kita sudah memulai. Sehingga bagaimana kampus dalam pendanaan tidak semata-mata dari mahasiswa, tapi dari upaya-upaya di luar SPP mahasiswa. Entah itu dari bisnis, investasi, maupun penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan juga kerjasama-kerjasama dengan pihak lain yang dari situ akan menghasilkan baik itu untuk peningkatan kualitas dosen, kapasitas SDM, tapi juga untuk meningkatkan kualitas finansial. Itu, itu tidak bisa diabaikan. Maka sudah dimulai dirintis berdirinya unit-unit yang kira-kira bisa menghasilkan menopang tambahan finansial kampus. Dan salah satu unit yang bisa menopang finansial kampus, walaupun kita menganggap bahwa itu adalah non-profit, tapi nyatanya menghasilkan profit yang di rumah sakit. Maka kampus-kampus Muhammadiyah seperti Unimus, UMS itu juga memiliki rumah sakit. Di samping usaha-usaha lain yang sedang kita coba untuk rintis. Baik, luar biasa pengalaman eh, apa Muhammadiyah ini, terutama di dalam mengelola pendidikan tinggi. Nah,
sekarang terakhir apa yang masih menjadi target tadi? Apakah masih ingin memperbanyak kampus di setiap kabupaten atau setiap apa gitu, atau lebih ke meningkatkan kualitas yang sudah ada, Pak? Untuk di Jawa Tengah sudah tidak berpikir kuantitas, tapi berpikir kualitas. Karena untuk Jawa Tengah jumlah perguruan tinggi sudah dianggap cukup, sehingga tidak berpikir untuk nambah perguruan tinggi, yang ada adalah meningkatkan kualitas. Apalagi tadi PP Muhammadiyah sudah tidak mengizinkan berdirinya kampus baru Muhammadiyah Jawa Tengah. Terakhir kemarin diberikan pada Temanggung, Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Itu sudah terakhir. Ya, Pak Tafsir, BPH Badan Pembina Harian, iya, iya, jadi sehari-hari. Padahal sementara kelihatannya yang menjadi anggota BPH, terutama dari organisasi, itu juga orang-orang sibuk, Pak. betul. Bagaimana caranya supaya bisa efektif? Jadi BPH karena namanya juga pembina harian, di kampus ada ruang tersendiri untuk BPH, lengkap dengan SDM administrasinya. Iya, jadi seperti UMS itu ya, ruang BPH itu selevel dengan ruang rektor. Satu lantai, satu lantai sama-sama di lantai 6, lengkap dengan tenaga administrasinya. Sehingga seandainya pimpinan tidak sempat tiap hari ngantor, tapi ada kepala kantor yang setiap hari berada di kantor BPH. Ya, itu kalau di pemerintah daerah seperti gubernur dengan DPRD gitu kira-kira. Betul. Kalau di perusahaan, Ya, direksi dan komisaris. komisaris ya. Ya. Jadi Jadi, jadi, manajemennya luar biasa ini, ya, jadi BPH itu seperti Muhammadiyah ini. komisaris. Ya, Ya, jadi tidak seperti kalau yayasan kan masih di atas pimpinan perguruan tinggi. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah dan anggota BPH UMS yang sudah memberi sama-sama Pak pencerahan Bambang. untuk memahami bagaimana struktur perguruan tinggi Muhammadiyah yang agak unik dan agak khusus, tetapi ternyata menjadi salah satu formula untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi yang diampu oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak Bambang. Sehat dan sukses selalu. Sukses, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video.